Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan atau mempresentasikan tugas mid kuliah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hasriani, NIM D01193220. Dari kelas sipil A. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada video yang telah dikirimkan dosen di classroom sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan video pertama pada video tersebut. Nah, pada video pertama yaitu kecelakaan konstruksi. Video pertama memperlihatkan sekelompok pekerja sedang memindahkan batang besi, di mana pekerja tersebut sedang menelpon dan tidak fokus, dan salah satu rekannya sedang melambaikan tangan untuk memperbaiki tali sepatunya. Nah, kemudian uraian kondisi saat kecelakaan kerja serta identifikasi kerusakan yang terjadi. Nah, pada video ini memperlihatkan saat kecelakaan kerja berawal dari pekerja yang sedang tidak fokus dan mengangkat telepon saat bekerja, sehingga saat melepaskan sebuah batang besi dia tidak memperhatikan pekerja yang ada di bawahnya yang sedang memperbaiki tali sepatu, sehingga pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja. Nah, identifikasi masalah pada video yaitu pekerja tidak fokus dalam bekerja dan tidak menggunakan alat untuk membantu memindahkan sebuah batang besi. Kemudian pada video pertama yaitu analisis potensi dan penyebab kecelakaan. Analisis potensi penyebab kecelakaan. Potensi penyebab kecelakaan dikarenakan pekerja tidak fokus dalam bekerja, justru mengangkat telepon serta saat bekerja, maka terjadilah kecelakaan. Kemudian tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Pekerja harusnya hati-hati dalam bekerja dan sebaiknya fokus tidak mengangkat telepon saat bekerja. Dan pekerja yang cedera harus lebih cepat ditangani dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan yang terakhir harus memperhatikan tentang sistem manajemen K3. Nah, selanjutnya video kedua yaitu kecelakaan kerja pemakaian gondala pada gedung Akstra Jakarta. Kecelakaan konstruksi. Pada video ini memperlihatkan kecelakaan gondala di gedung Akstra Jakarta. Pada video menunjukkan tenaga teknis pembersih kaca mengalami kecelakaan, yaitu terombang-ambingnya gondala mengenai kaca gedung sehingga salah satu kaca tersebut pecah. Uraian kondisi saat kecelakaan kerja serta identifikasi kerusakan yang terjadi. Pada video kedua memperlihatkan saat kecelakaan kerja, yaitu dua operator teknisi pembersih kaca mengalami kecelakaan, yaitu terombang-ambingnya gondala sehingga menabrak kaca-kaca yang menghancurkan satu kaca dari gedung. Kecelakaan memberi pelajaran pekerja yang sangat berat dan berisiko tinggi harus dihitung atau direncanakan pelaksanaannya agar tidak terjadi kecelakaan seperti yang ada pada video tersebut. Identifikasi masalah kerja pada video yaitu pekerja tidak fokus dalam bekerja dan dua orang operator atau teknisi pembersih kaca luka-luka serta satu kaca pada gedung pecah. Selanjutnya, analisis penyebab kecelakaan. Analisis penyebab kecelakaan dikarenakan pekerjaan yang sangat berat mengandung risiko tinggi dan baiknya dihitung perencanaan pelaksanaannya agar tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja. Kemudian, tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Pekerja harusnya lebih hati-hati dalam bekerja dan setiap dalam risiko yang di lapangan, dan sebelum melakukan antisipasi sebelumnya melakukan pekerjaan yang penuh risiko yang lebih tinggi. Yaitu video ketiga dan living and healing offshore. Kecelakaan kerja. Pada video ini memperlihatkan beberapa pekerja yang sedang siap-siap melakukan pengangkatan beban, namun tidak memperhatikan kondisi beban pengangkatan yang kotor dan tidak mengecek kelonggaran baut, tidak memperlihatkan isi beban yang tidak tersusun rapi, sehingga saat beban diangkat isi beban tumpah. Pekerjaan lain tidak memperlihatkan tugas dan sehingga keseimbangan beban menjadi tidak seimbang dan tali pada pembebanan tersebut putus. Pekerja yang sedang bekerja dan tidak memperhatikan selama pengangkatan pada beban yang tidak seimbang dan batu-batu atau kotoran jatuh menimpa pekerja yang lain dan cairan tumpah ke laut dan keadaan menjadi sangat kacau. Selanjutnya, uraian kondisi saat kecelakaan dari kerja serta identifikasi kerusakan yang terjadi.
Pada video ini memperlihatkan kecelakaan kerja berawal dari kotoran atau batu-batu yang ada dalam lubang dan memperlihatkan pemasangan baut yang tidak kencang, dan pada saat pekerja memberikan kode dengan cara teriak dan tali mengenai beban atau bahan bakar sehingga kaleng tersebut tumpah dan keadaan beban tidak seimbang. Di samping itu, pekerja sangat dekat dengan beban yang akan diangkut sehingga mengenai pekerja dan hampir terjadi kecelakaan dalam bekerja. Dan dua pekerja lainnya saling bercerita dan tali pada alat pengangkat tersebut putus. Batu yang ada dalam lubang tersebut jatuh mengenai pekerja lain yang lagi mengecat sehingga mengecat tersebut cedera dan ditumpahi cat. Dan bahan bakar tersebut berserakan di laut maupun di lantai, dan salah satu pekerja terpeleset dan jatuh. Nah, identifikasi masalah dari video yaitu tidak memperhatikan kebersihan, pemasangan baut yang longgar seimbang, dan pada beban akan diangkut pekerja tidak fokus dan tidak mendapatkan informasi yang lebih baik. Kemudian, potensi penyebab kecelakaan. Potensi penyebab kecelakaan dikarenakan pekerjaan tidak memperhatikan ketiga. Pekerjaan kurang fokus sehingga pekerjaan menjadi kacau. Pekerja tidak memperhatikan alat bahan dengan baik dan tidak mendapatkan informasi yang lebih baik. Tindakan yang harus dilakukan yaitu perbaikan yang harus dilakukan dalam pekerja, memperhatikan alat yang digunakan sebaik mungkin dan membersihkan kotoran, pemasangan baut dengan kencang dan memastikan tali tidak berserakan atau seimbang agar bahan yang diangkut tidak tumpah, dan memberikan informasi yang lebih jelas bagi pekerja lainnya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.